Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan Kilas Nusantara pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali kami perbarui informasi Anda dengan 3 berita ringan yang kami rangkum dari kegiatan akhir pekan kemarin. Kita buka dari cerita Presiden RI Joko Widodo yang membagikan kebersamaannya saat menghabiskan waktu akhir pekannya bersama cucu pertama Jan Etes. Presiden dan Jan Etes bersepeda mengelilingi istana sambil menyapa warga yang menyaksikannya. Seraya menikmati akhir pekan ala Presiden, mari kita tengok kegiatan akhir pekan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang mengunjungi Desa Wisata Ranupani. Kawasan wisata yang masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu membuatnya terpukau berkat pesona keindahan alamnya hingga jajanan oleh-oleh yang ditawarkan. Tapi jangan khawatir, untuk Anda yang berada di wilayah ibu kota Jakarta, Anda juga masih bisa menikmati wisata di akhir pekan dengan berkunjung ke Ancol, Jakarta untuk menikmati Symphony of the Sea Ancol yang saat ini menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Tapi tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya pemirsa. Berikut ketiga informasinya. Melanjutkan rangkaian visitasi 50 terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia ATWI 2021, untuk pertama kalinya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Ranupani yang berada di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Setibanya di sana pada Minggu 19 September, Menparekraf bersama rombongan secara terbatas menyempatkan diri untuk menginap dan menikmati keindahan alam di kawasan yang bersuhu 9 derajat Celcius tersebut. Ia pun terpukau dengan pesona alam yang ditawarkan wilayah Ranupani yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain keindahan alamnya, Menparekraf juga kagum dengan pertunjukan seni Jaran Kepang yang menjadi salah satu atraksi budaya di wilayah itu. Didukung keanekaragaman wisata oleh-oleh dan kulinernya yang juga melengkapi lawatannya tersebut. Mulai dari batik dan tenun, kerajinan tangan dari bambu, keripik kentang, oseng-oseng tumewu, sambal teropong, lumpia semenan, hingga selai terong. Hal inilah yang membuatnya menganugerahi Desa Wisata Ranupani menjadi 50 destinasi desa wisata Indonesia terbaik yang diresmikan melalui penandatanganan prasasti. Saya melihat Desa Wisata Ranupani ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan ditata dengan baik. Kami akan hadir untuk menggerakkan kembali ekonomi, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Nah, hari ini situasi COVID sudah semakin membaik, terkendali. Saya titip protokol kesehatannya dijaga dengan betul-betul kondusif ya. Berada di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, Ranupani berada dekat dengan 2 danau terkenal yaitu Ranu Regolo dan Ranu Kumbolo. Untuk menuju ke Ranupani, wisatawan yang datang dari kota Lumajang bisa menuju Senduro lalu melewati Alas Burno untuk sampai di lokasi. Untuk wisatawan yang menggunakan angkutan umum, melanjutkan perjalanan dengan membayar sewa mobil jeep untuk memperpendek jarak tempuh dari Bromo menuju Ranupani. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Baru dibuka kembali sejak Selasa 14 September lalu, kawasan wisata Pantai Ancol menarik minat pengunjung. Di kawasan Symphony of the Sea misalnya, sudah banyak pengunjung yang datang untuk menghabiskan akhir pekan di sini. Minggu 19 September di sore hari, meskipun belum diizinkan berenang, para pengunjung menyempatkan diri untuk bersantai sore dengan ditemani angin sejuk pantai ini. Ada pula yang mengambil foto untuk mengabadikan momen indah di kawasan Symphony of the Sea Ancol. Penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 secara ketat dan suasana yang menyejukkan membuat pengunjung memilih pantai Symphony of the Sea Ancol untuk mengisi waktu bersantai mereka. Tadi untuk masuk kan juga harus scan pakai Peduli Lindungi juga ya, udah kayak gitu sih. Jadi kalau kita memang belum vaksin ya belum bisa gitu. Dilihatnya kan juga untuk jaraknya juga jauh-jauh ya, nggak begitu bergerombol. Jadi ya menurut saya masih aman sih. Sudah dibuka dan tiketnya harus beli online juga sih, cukup murah untuk masuk ke sini kan. Dari sarananya juga bagus, udah diterapin protokol kesehatan juga. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak juga sih. Ke tempat yang luas, yang banyak udara kayak gini aja sih. Di dekat-dekat pantai, air gitu. Karena nggak bisa berenang ke pantai, cuma di pinggir saja kayak gini duduk, nikmati udara. Itu kalau keluar kayak gini kan kayak refreshing gitu. Jadi ningkatin imun tubuh gitu, jadi lebih bahagia gitu loh kalau keluar gitu. Demi menjaga protokol kesehatan, pembatasan jam kunjungan pun diberlakukan. Kunjungan sesi 1 dimulai pukul 6 pagi hingga 11 siang. Sementara kunjungan sesi 2 mulai 11 siang hingga pukul 4 sore, dilanjutkan dengan kunjungan ketiga hingga pukul 9 malam. Petugas secara rutin berkeliling untuk mengingatkan pengunjung agar tetap mematuhi prokes. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, selamat menikmati waktu jeda siang Anda di hari ini. Tapi ingat, pada pukul 5 sore nanti kami akan kembali lagi dengan berita seputar penanganan COVID-19 di tanah air yang kami rangkum dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19. Sampai jumpa.